mengenai historiografi, yaitu dua model historiografi. Topik pembahasan kita yang pertama adalah pendahuluan. Lalu ada topik pertama, itu mengenai model deskriptif naratif. Topik kedua tentang model deskriptif argumentatif dan penjelasan. Pendahuluan. Historiografi dapat ditulis dengan model deskriptif naratif yang menekankan urutan fakta sejarah secara runtun dan jelas, serta model deskriptif argumentatif yang memberi analisis kritis, penilaian, dan makna atas peristiwa. Keduanya saling melengkapi karena narasi memberi gambaran alur sejarah, sementara argumentasi memperdalam pemahaman melalui penilaian rasional. Nah, kita sekarang masuk ke deskriptif naratif. Deskriptif naratif itu adalah model penulisan sejarah hanya berisi narasi kronologis. Jadi model ini hanya bersifat informatif. Menurut R. Muhammad Ali, model penulisan seperti ini peristiwa ditulis secara kronologis tanpa menjelaskan latar belakang, keterkaitan antar peristiwa serta hubungan sebab dan akibatnya. Buku Florence Nightingale disebut deskriptif naratif karena berisi gambaran rinci kondisi nyata, sekaligus menceritakan pengalaman dan peristiwa yang dialaminya. Oke, lanjut penjelasannya. Teks ini disebut deskriptif naratif karena menyusun kisah hidup Florence secara kronologis dan memperkaya kisah dengan lukisan detail tentang tokoh, tempat, suasana, dan kondisi sosial. Kombinasi ini membuat pembaca memahami apa yang terjadi sekaligus bagaimana rasanya berada di dalam peristiwa itu. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu deskriptif argumentatif. Model deskriptif argumentatif atau narasi peristiwa memiliki bobot tambah, yaitu analisis peristiwa. Analisisnya berfokus pada hubungan sebab akibat dan menjawab pertanyaan tentang sejauh mana peristiwa masa lalu tersebut memberikan kontribusi untuk masa kini dan memprediksi peristiwa yang dapat terjadi untuk masa yang akan datang. Teks deskriptif argumentatif adalah teks yang menggambarkan objek atau peristiwa secara rinci. Kemudian, mengembangkan gambaran tersebut menjadi argumen atau pendapat yang meyakinkan. Di sini saya ambil contoh pakan ikan. Kenapa pakan ikan bisa disebut teks deskriptif argumentatif? Karena buku ini mendeskripsikan secara rinci tentang nutrisi ikan, protein, lemak, vitamin, dan mineral, dan lain sebagainya. Ada di sini. Setelah itu menjelaskan kelebihan dan kekurangan bahan baku, cara pengolahan, dan teknik pemberian pakan. Dan seterusnya, meyakinkan pembaca bahwa dengan mengikuti panduan tersebut, kesehatan dan pertumbuhan ikan akan meningkat. Menjaga fakta yang dikembangkan menjadi argumen yang penting, pakan yang seimbang. Oke, jadi kesimpulannya adalah dalam penulisan historiografi ada dua model, yaitu yang pertama kita telah dengar dari awal, deskriptif naratif, dan yang kedua deskriptif argumentatif. Di situ deskriptif naratif itu menekankan urutan fakta sejarah secara runtun dan jelas, sedangkan model deskriptif argumentatif memberi analisis kritis, penilaian, dan makna atas peristiwa. Jadi dengan buku-buku yang telah kami pilih, itu sudah sesuai dengan model deskriptif naratif dan deskriptif argumentasi. Terima kasih.